credit card, jadi butuh autentikasi dan keamanan yang tinggi. Itu di fraud detection, Python salah satu kemampuannya di situ. Kemudian produk rekomendasi. Nah, produk rekomendasi ini contohnya kayak kita buka di Instagram dan tiba-tiba ada produk yang kita nggak kenal, tiba-tiba kok ada iklan ya, gitu. Nah, itu rekomendasi produk itu biasanya itu machine learning. Jadi ada mesin yang diajarin sebelum digunain diajarin dulu. Itu makanya mesin learning ya. Jadi mesin itu diajarin, sudah dia pandai belajar, lalu dia bekerja secara otomatis sendiri. Nah, hasilnya itu disebut dengan artificial intelligence. Nah, jadi machine learning itu hasil akhirnya adalah artificial intelligence. Oke? Tadi product recommendation udah, kemudian search engine udah tau lah ya, Google dan sebagainya. Google tuh sangat identik dengan Python. Python itu salah satu pembackup yang paling besarnya itu Google. Jadi semua library disupport sama Python. Bahkan penemunya Python itu bekerja di Google. Enak ya. Ada yang kepingin masuk Google sini. Saya juga kepingin. Tapi nggak tahu kapan bisa masuk Google. Oke, web spam. Ini web spam ini yang suka-suka hacking seneng nih. Ya, pasti banyak ya yang kepingin duit banyak nih, cara cepat web spam. Kemudian automatic translation, tadi udah saya sebut. Nah, video surveillance. Kira-kira ini apa ya, video surveillance? Nah, video surveillance itu pengawasan dari CCTV. Nah, ini sangat keren. Jadi teknologi itu bisa tahu sebelum orang itu akan melakukan perampokan. Gila. Jadi dari gerak-gerik orangnya itu bisa ketahuan nih orang mau ngapain nih. Itu video surveillance. Jadi misalnya kita mau matai seseorang, ya, mungkin ada yang pernah nonton film Fast and Furious ya, God Eye katanya kan, itu video surveillance. Nah, ini dia. Kemudian predicting music choice ya, ini tadi hubungan sama Spotify, dia bisa, atau iTunes. Nah, iTunes juga pakai ini. Nah, itu dia memberikan saran sama kita, kira-kira kita tuh suka musik yang mana. Nah, keren ya, yang suka-suka musik. Kemudian drug discovery dan disease diagnosis. Nah, ini juga deep learning, machine learning-nya pakai Python. Nah, ini Tesla, autonomous self-driving cars. Nah, kalau insurance sudah lah ya, insurance nggak usah dibahas lagi. Autonomous self-driving cars. Nah, ini mobilnya bisa jalan sendiri. Tapi hati-hati kena hack ya kan? Enggak. Kalau Python itu jago. Mudah-mudahan, insya Allah jago. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu Python framework. Ya, ini untuk web ya. Ini untuk web. Di sini ada Django, CV, Battle, Web2Py, Flash, Pyramid, Tornado, Pylons. Ya, kira-kira yang suka programming web boleh dicek ini frameworknya. Jadi kalau bangun web itu nggak harus bangun dari scratch ya, mengetik semua dari awal, nggak capek, kasihan. Ya, ini ada frameworknya. Mungkin yang pernah pakai framework PHP atau framework JavaScript, boleh cek frameworknya Python, boleh dilihat. Silakan. Ya. Oke, di sini nggak banyak yang kita bahas. Nah, ini si penemunya, Python Founder. Nah, jadi ini ditemukan atau dibuat ya tahun 1991 oleh Guido van Rossum atau Rossum gitu. Pokoknya itulah, carilah di Google ya. Nah, jadi ingat wajah ini. Ya, ini sih yang nemuin si Python. Ya, lumayan ganteng lah. Nggak seperti Python ya kan, sadis. Oke, nah ini jadi si penemu Python. Oke, jadi dia buat Python itu fokusnya itu mungkin ya. Memang dia buat coding itu supaya gampang, mudah dipahami dan enak membacanya. Gitu kan. Biasanya bahasa pemrograman yang kita lihat itu selalu bahasa pemrograman itu yang banyak orang bilang bahasa apa itu katanya gitu kan. Yang aja udah pusing katanya. Mudah-mudahan yang belajar Python nggak seperti itu karena bahasanya bahasa manusia. Tapi bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa perbandingan antara
Python dengan C. Mungkin yang pernah belajar C boleh coba-coba untuk pindah ke Python ya. Ini kira-kira kalau di dalam ring nih, kira-kira di mana nih menangnya si Python. Jadi sama-sama high level language ya. Kalau Python tuh bahasa Inggris pure, jadi nulis pakai bahasa Inggris. Nah kalau di apa sih pakai sintaks ya. Nah, kemudian kalau di Python cukup print, kemudian kalau di apa count pakai tanda-tanda ini pusing ya, kadang lupa, kalau udah lupa nggak jalan deh. Kalau Python kayak begini aja gampang diingat. Kemudian friendly untuk beginner. Nah, kalau untuk pemula tuh kalau di bahasa C itu membingungkan karena banyak tanda-tanda tag-tag kayak begini, kemudian tanda kurung, kurung awal dan sebagainya, membingungkan. Ya memang dibanding Python memang sih lebih cepat sih. Tapi ada Python itu yang lebih apa namanya sorry library-nya yang lebih cepat dari C ada itu. Nanti lupa saya apa namanya. Itu lebih cepat dari C. Nah, Python ini banyak digunakan di artificial intelligence, automation, machine learning, dan data science. Kalau bahasa C itu biasanya pakai orang membangi game, kemudian embedded system, kemudian complicated system bahasa C. Ya, bisa dipilih lah. Ada kelebihan masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk performance-nya dibandingin bahasa C, tetap dia lebih unggul untuk di beginner ya. Kemudian web dev, data analysis. Nah, tapi kalau bahasa C ini unggul dia di pengembangan aplikasi baru, smartwatch, nah, di bahasa C. Python jarang sih smartwatch ya. Nah, ini tadi saya bilang contoh coding kalau di Python seperti apa. Nah, ini contohnya PHP ya, saya bandingin dengan PHP. Dan sebelah kiri PHP, mungkin nih kalau yang sering pakai PHP udah familiar lah dengan tanda dolar-dolar itu ya. Itu dolar artinya variabel, tempat penampungan sementara. Nah, ini cara penulisannya kalau di PHP, nah di sebelah kanan ini Python. Python seperti itu. Dari sekian baris yang ditulis di PHP, di Python itu cuman segitu. Nah, tapi capek nulis ya. Biasanya programmer itu saya sendiri malas nulis banyak-banyak. Kalau bisa sedikit-sedikit aja gitu. Nah, tuh kelebihannya ya bahasanya bahasa Inggris ya, paham ya. Nah, sulit lah. Nah, lanjut. Nah, ini perbandingan dengan Java. Nah, kalau Java tuh ada kurung-kurungnya, lupa kurung error. Nah, kalau di Python itu memang nggak pakai kurung, tapi pakai tab. Jadi ada sedikit masuk ke dalam ya, indennya. Jadi harus ditekan tab untuk masuk ke dalam. Itu untuk membedakan antara kelas baru atau nanti kondisi ya, if ya. If kondisi looping, pokoknya kalau tanda kurung itu digantikan dengan tab di Python. Tapi kita lihat di situ Java berapa banyak yang ditulis, sedangkan di Python cukup seperti itu aja. Ya. Nah ini tadi saya bilang selain di Python itu Python juga digunakan di bahasa C, kemudian C Sharp, kemudian Java ya. Nah ini Python PP. Nah ini tadi yang saya bilang lebih cepat daripada C. Nah ini PP. Silakan boleh cek. Ini namanya PP. Kemudian ada C Python. Ini ditulis dalam C. Yang familiar dengan C bisa coba. Kemudian Iron Python. Nah ini ditulis dalam bahasa C Sharp. Kemudian ada Jython. Nah ini ditulis di dalam bahasa Java. Silakan boleh dicek. Oke. Udah dapat gambaran ya, kira-kira kenapa Python itu sangat familiar di kaum pemula. Udah ada gambaran? Ya mudah-mudahan ada gambaran ya.
Itu kelebihan dari Python ya, ada masing-masing ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi itulah beberapa kelebihan dari si Python. Oke, Pak Eko, ada lagi? Nah, oke guys. Saya ini udah programmer tua, jadi belajar bahasa ini kok jadi menarik juga ya. Bisa dibuat macam-macam. Halo? Ya. Halo guys. Nah, sekarang makasih Pak Maesa keterangannya ataupun presentasinya membuat saya yang tadinya acuh tak acuh ini juga jadi merasa menarik nih untuk dipelajari. Kelihatannya jauh lebih mudah dari beberapa bahasa pemrograman yang pernah saya pelajari juga. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab, sesi pertama. Untuk saat ini mungkin kita akan buka untuk 2 pertanyaan dulu. Nanti setelah itu dilanjutkan dari ada yang mau diumumkan dari web media, baru nanti kita buka pertanyaan sesi kedua. Baik teman-teman, raise your hand kalau mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rembi, silakan. Ya, saya Remi dari MBX Studio nih. Jadi kebetulan saya memang baru juga nih belajar Python ya, udah ada 1 bulanan gitulah. Jadi saya udah ada buat aplikasi itu. Saya lebih ke desktop sih basicnya. Dulu saya pakai Visual ya, Visual Studio. Nah sekarang saya coba ke Python, memang lebih simple ya semua bahasanya. Terus yang kendala saya sekarang ini, jadi saya kan bikin aplikasi itu pakai untuk MDI application. Terus GUI-nya saya pakai PQT 5. Nah, yang kendala sering terjadi itu kalau trace error-nya. Itu gimana Pak ya? Ada cara nggak yang lebih mudah lah gitu buat tracing error lah, tiba-tiba proses stop, kode-kode itu nggak ada keterangan apa-apa. Itu yang sering. Yang sih mau nanya itu aja Pak, untuk trace error-nya tuh yang gampang gimana? Oke, Mas Rembi. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Kalau saya yang jawab, saya juga nggak tahu. Oke, kita langsung ke Bang Mahesa, silakan. Ya, makasih Bang Rembi. Jadi pertanyaannya ya, memang biasanya kalau programmer itu sering masalah dengan yang namanya error. Kalau nggak bisa ngedebug error itu pusing caranya. Seperti apa gitu. Saya juga belum pernah lihat ya yang tadi yang dipakai Mas Rembi-nya seperti apa. Mungkin nanti bisa kita langsung ketemu tatap muka ya. Kira-kira seperti apa yang dipakai Mas Rembi. Soalnya saya tuh sampai saat ini baru pakai di pengembangan web dan apa namanya Raspberry ya. Nah, kalau untuk di GUI-nya sendiri saya belum pakai, tapi nanti kalau Mas Rembi ada waktu kita bisa ketemu, mungkin saya bisa arahin ya untuk melihatnya. Itu biasa kalau .NET itu ada konsol ya di situ, tapi saya belum lihat. Nanti coba kita diskusi lagi untuk Mas Rembi-nya. Oke, baik Pak. Thank you. Mungkin ada waktu pengen diskusi. Boleh Bang, boleh. Iya, makasih. Itu aja Bang Maesa ya. Ya, assalamualaikum. Ya Mas Rembi, nanti kontak lagi akun WA-nya web media. Nanti dari situ kita akan kasih, atau mudah-mudahan nanti Bang Maesa akan kasih tahu nih, akan sounding WA-nya berapa. Baik, ada pertanyaan. Oh ya, ada Dwi Arif. Silakan Mas Dwi untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Google menjadi support Python terbesar, sehingga ya menciptakan yang namanya Google Colab. Di mana kita tahu pada Google Colab itu tidak diribetkan dengan konfigurasi, Pak. Dan salah satu fitur andalan Google Colab itu kita dapat akses free GPU. Namun yang menjadi salah satu kelemahannya, akses GPU itu hanya
12 jam saja kalau saya tidak salah. Maka apakah ada aplikasi yang seperti Google Colab yang memberikan free GPU kepada kita, terutama kepada saya yang mahasiswa tingkat akhir yang mencoba temanya itu image processing, Pak. Jadi saya pernah kemarin, karena saya baru belajar, saya tidak terlalu paham mengenai requirement perangkat kerasnya, sehingga menyebabkan laptop saya rusak kemarin, Pak. Terima kasih. Silakan. Apakah ada aplikasi yang seperti Google Colab? Berat juga ya Bang ya. Kalau kayak begitu ceritanya sampai terbakar laptopnya Bang ya. Tapi Iya. kalau sampai sekarang ini memang kalau di image processing yang gratis cuma dari Google ya. Tapi ya sampai sekarang sih belum ada sih saya nemuin yang lain selain daripada itu. Ya saya sendiri memang terkendala saat itu. Saya juga pakai salah satu fasilitas Google ya, Firebase dan sebagainya ya. Ada batasan-batasan yang memang pada saatnya memang kita harus pakai yang berbayar gitu. Kalau dipakai akun yang lain nggak bisa Bang? Bisa sepertinya Pak. Cuman ya kita, oh ya itu menjadi solusi ya seperti ya. Iya, Ya biasanya saya seperti itu. Kalau misalnya akun ini nggak bisa, saya pakai akun yang lain. Jadi akun yang jangan lain. terlalu terfokus sama akun yang itu Bang. Oh, oke. Siap Pak. Oke. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, 2 sesi pertama sudah kita laluin. Nanti sesi berikutnya bebas tanya mau berapa banyak, tapi di sesi yang ketiga ini izinkan Webmedia melakukan iklan, gitu ya. Iklan, saya akan share. Ya, jadi teman-teman Webmedia sendiri, teman-teman mungkin baru pertama kali mendengar Webmedia. Webmedia ini lembaga training center di Medan, akreditasinya A, dan ini adalah kelas perdana untuk melakukan pembelajaran kelas Python. Jadi ini untuk orang atau teman-teman yang mau belajar Python mulai dari dasar, dari konsepnya, dasar pemrogramannya, teknik, dan nanti ujungnya belajar tentang penggunaan OOP di Python. Kelasnya sendiri tersedia nanti hands-on practice materials, ada labs-nya juga, ada quiz-nya, ada assessment-nya, dan nanti kelas ini teman-teman sebenarnya sudah layak untuk mengikuti certified-nya Python dari Person View, ada PCEP dan PCAP di kelas entry level dan di certified associate-nya. Kelas ini di Webmedia diinisiasi dengan program Cisco Networking Academy. Jadi sudah di packing sedemikian rupa kelasnya, tinggal nanti kita bisa pelajari. Ini adalah modul-modul pembelajarannya tentang pengenalan Python, modul 1, modul 2 tentang tipe data, variabel, input-output, dan basic operator. Di modul 3 kita mulai belajar tentang Boolean values, conditional, execution, looping, dan seterusnya. Di modul keempat, kita akan belajar tentang function, tuples, dictionaries, dan data processing. Di modul kelima, kita akan belajar hal-hal seperti ini, modul paket, string, list methods, dan exception, dengan berbagai modulnya. Di modul 6, kita akan belajar ini, hal-hal ini, OOP-nya, dan kelas ini kalau kita selesaikan modul 1 sampai modul 4, sebenarnya ini dipersiapkan untuk ujian PCEP, Certified Entry Level Python Programmer Certification. Ini yang diakui oleh dunia kerja, jadi teman-teman sudah bisa ikut. Kemudian di modul 1 sampai 6, kalau sudah selesai kelasnya, teman-teman sudah bisa ngambil yang pemrograman associate-nya.
Jadi ini yang lebih advance lagi. Jadi materinya sebenarnya mulai dari dasar sampai intermediate begitu. Dan teman-teman kalau tahu Kominfo mengadakan pelatihan untuk yang gratis kemarin itu ya, yang banyak itu menggunakan juga modul yang sama. Nah, ini sertifikasi dari Python di Person View. Di Kota Medan kalau mau ujian, di Medan ini ada yang namanya We Learning Center ya. Di Jalan Mangkubumi mereka punya untuk ujian Person View ini. Harganya kira-kira $295 per ujian. Tapi kalau teman-teman bisa ngikutin program yang dari Webmedia ini, ada kesempatan diskon sampai 51% untuk ujian. Nah, waktu belajarnya kita nanti standarnya Cisco atau Python juga, itu kira-kira 70 sampai 80 jam. Jadi part 1 sampai modul 4 tadi 35 jam, modul 5 ke modul 6 itu 35 jam. Nah, di kita akan bagi sebenarnya dalam waktu 6 minggu. 1 minggu itu akan kita bahas modul 1, minggu kedua modul 2, dan seterusnya. Nanti teman-teman punya user, password di kelasnya Cisco, kemudian teman-teman bisa berdiskusi dengan Pak Mahesa untuk setiap minggunya. Saya mungkin akan demokan sedikit untuk kelasnya, bentar. Biar teman-teman dapat gambaran modulnya seperti apa. Ntar saya buka dulu website dari Cisco. Ini kelas kita nanti ada di Cisco Academy. Teman-teman punya akun di sini. Oke, nampaknya internetnya sangat lambat hari ini. Nah, ini oke, saya coba lihat. Oh, jadi nanti teman-teman punya tampilan seperti ini, materinya juga biar ini ya. Nggak lambat kelihatan internetnya, saya akan teruskan dahulu. Sayang waktunya kalau ada Pak Mesa nggak kita banyak tanya. Jadi teman-teman punya nanti ada kuis, ada pembelajaran di kelasnya itu. Oke. Mohon maaf, saya belum bisa untuk sharing karena cukup lambat kelihatannya internet di sini. Ada beberapa juga yang sedang juga ikut live streaming. Saya akan kembali sebentar ke silabus tadi. Ini, jadi kelasnya, ini model kelas seperti ini, dan nanti ada sandbox. Jadi walaupun nggak diinstal software Python-nya, teman-teman nanti disiapkan tempat untuk pembelajaran. Jadi di sebelah kiri ada
modul sebelah kanan nanti untuk langsung bisa melakukan coding, untuk melakukan tugas-tugas ataupun kuis-kuis yang diberikan oleh Python Institute ini. Jadi materi kita langsung menggunakan Python Institute. Nah, biaya belajarnya kemarin ini di atas ini sih sebenarnya kalau di luar Medan. Jadi kita buat 1.500.000. Tapi khusus buat teman-teman untuk kelas perdana ini kita diskon 50%. Biayanya 750.000. Teman-teman bisa mendapatkan materi-materi langsung dari Python Institute melalui Cisco Academy dan belajar selama 6 minggu melalui WA Group, dan teman-teman juga langsung dapat akun di Cisco. Di situ cukup banyak materi, sangat lengkap sekali. Kalau sempat sih saya bisa saya sharingkan kalau cukup. Oh, ini udah muncul. Bentar. Biar teman-teman bisa melihat modulnya seperti apa. Bentar ya. Ya, ini modul-modulnya. Ada modul 1, modul 2. Kita coba lihat. Ada tesnya. Nah, ini modulnya. Mudah-mudahan bisa muncul. Nah, ini dari Python. Jadi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Ini adalah modul pertama sebelum masuk ke modul 5 dan 6. Jadi teman-teman nanti bisa dapat modul seperti ini. Ya, kita bisa baca dan belajar. Dan nanti ada sandbox, kita bisa langsung belajar di sini. Ini semua adalah materinya, teman-teman. Nah, ini seluruh materi yang bisa teman-teman dapatkan. Begitu teman-teman mendaftar di kelas Python di Webmedia. Oke, ini untuk demo materi dan nanti ada demo kuisnya juga nih teman-teman bisa dapatkan semua ini, bisa belajar kapan saja dan selama 6 minggu nanti bisa didampingi oleh Pak Mahesa sehingga bisa bertanya lebih bebas. Baik, demikian untuk sesi sharing dari kelasnya Webmedia. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, selanjutnya kita buka sesi keempat, yaitu tanya jawab oleh teman-teman. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh raise your hand. Ya, Pak Wahyu Nansah, silakan Pak Wahyu. Oh ya, ini ada yang bertanya Pak Meisa melalui pertanyaan. Saya tanyakan mungkin Pak Meisa bisa dengar? Ya Pak, dengar Pak. Oke. Apakah secara private apakah peralatan yang Arduino itu bisa juga menggunakan Python? Gitu ya? Sampai sekarang sih Arduino belum bisa, belum support ke Python. Yang Python support itu hanya
Raspberry Pi. Kalau Arduino tuh hanya bahasa sih. Pak Mesa, dari sisi Python yang pernah Bapak buat sekarang project-nya kira-kira apa, Pak? Lagi buat project apa, Pak? Project main-main sih sebenarnya, Pak. Ya, jadi kemarin itu kita ada coba-coba hidroponik di rumah. Jadi kepingin, karena terlalu banyak kerjaan, kepingin dikontrol semua, terlalu ribet. Kayaknya ribet banget ya, kontrol semuanya gitu. Kerjaan banyak. Jadi sampai iseng-iseng itu buat controller untuk ngatur nutrisinya, kemudian ngatur airnya, tinggi airnya. Rencana sih ke depannya pingin dikontrol dari smartphone ya. Jadi pas ada di luar, nah itu bisa dilihat. Itu aja sih Pak Eko. Oh iya. Project main-main, iseng-iseng. Nah, project kalau yang di bidang webnya sendiri, Python yang pernah Pak Maisa kerjakan, itu ngebuat apa, Pak? Oh, itu kemarin di Padang, Pak Eko. Di Padang. Jadi ada klien dari Jakarta, itu punya kerjaan di Padang. Jadi dia buat sistem smart report. Jadi masyarakat itu bisa ngelaporin hal-hal apa aja yang terjadi di masyarakat ya. Jadi langsung komunikasi antara pemerintah daerahnya langsung ke masyarakat. Nah itu pakai Python sebagai backend-nya, itu pakai ada Redis, kemudian Redis itu untuk real time chat ya, real time chat. Kemudian database-nya juga pakai Python. Cuman karena ada smart report, jadi front end-nya itu khusus untuk mobile aja. Khusus untuk mobile itu pakai React, Pak. Itu sih. Terima kasih Pak Maisa. Ini ada baru masuk dari Armadani Hiro Juni. Beliau bertanya, maaf Pak, saya masih pemula dan baru belajar Python. Saya mau nanya, apakah library Python juga harus kita pelajari dan apa fungsi library tersebut? Kalau dipelajari enggak, library itu udah jadi ya, udah jadi. Jadi kita tinggal pelajari gimana cara makainya, itu aja sih. Karena dibentuknya udah ada function, udah ada kelas di dalamnya, jadi library itu untuk tujuan tertentu. Jadi library yang kita gunain itu memang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Jadi di-download, kemudian kita gunakan di dalam aplikasi kita. Jadi yang perlu dipahamin itu bagaimana cara pakainya. Nah, kalau kita sudah belajar paham Python, ya otomatis sudah bisa pakai. Itu sih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, raise your hand, angkat tangan. Saya kasihkan mic-nya untuk Anda. Selagi masih gratis loh bertanya. Nggak apa-apa, jangan takut kelihatan pertanyaannya pertanyaan bodoh atau apa, tapi buat teman-teman bisa bertanya apa saja, karena waktu kita juga masih cukup untuk teman-teman bertanya lebih banyak lah. Pak Mesa, mungkin pertanyaan dari saya, kalau melihat dari silabus dari Python tadi yang ada 6 modul, saya baca literatur dari mereka, memang orang-orang yang sudah selesai dari kelas ini bisa langsung bekerja sebagai junior developer, sebagai tester gitu ya, dan sebagai arsitek di sebuah project IT. Nah, menurut Pak Mesa sendiri, kira-kira kalau sudah belajar 6 modul itu, sudah bisa apa sih gitu Pak? Udah bisa apa ya? Kira-kira bisa dipercaya ikut project nggak dia ya? Nah, itu terpulang kembali ke masing-masing orangnya. Tapi saya yakin kalau karena Python itu nggak sulit. Biasanya untuk bisa ngebangun social system itu jangan suka menyerah. Insya Allah kalau ada niat di situ ada jalan. Kuncinya itu aja. Kemudian
jangan berhenti bermimpi. Insya Allah bisa. Ya, tapi ya memang ada step-stepnya, jangan langsung ke atas ya. Perlahan dari bawah. Ya, kayak Pak Eko bilang tadi itu benar Pak Eko, harus dari junior dulu, ya pelan-pelan belajar, ikut-ikut project. Ya kalau sudah dapat sertifikat itu, saya yakin pasti udah bisa ikut jadi bantu-bantu di junior programmer gitu. Untuk tester juga bisa. Gitu. Baik teman-teman, sambil saya menunggu pertanyaan yang lain, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Mesa nih, malah banyak yang saya pengen tanyakan. Kira-kira kalau di Kota Medan sendiri, Pak Mesa, teman-teman yang bisa Python itu peluang pekerjaannya sendiri kemana ya Pak? Kalau di Medan sih kayaknya lebih fokusnya ke web ya Pak ya. Oh, lebih banyak web. Web development. Karena ya kita tahu sendiri lah Pak, Medan bukan kota besar ya kan Pak. Ya. Tapi kalau berani main keluar, duitnya lebih banyak, juga proyeknya lebih gede ya. Kalau berani ya, kalau berani. Nah, mungkin saya pernah cerita sedikit juga, ada beberapa alumni yang dulunya pernah juga kerja di web media. Terus saya bilang, udah kamu gak usah kerja lagi, dengan skill yang ada harus ke Jawa gitu. Jadi pindah ke Jakarta, beliau lompat sana lompat sini, dan sekarang sudah di luar negeri dia. Jadi mungkin prosesnya juga harus diikuti Pak Mesa ya. Ya, itu sertifikat memang perlu Pak, penting. Nah, standarisasi internasional itu kan sertifikat. Apalagi kalau ini dari Cisco langsung ya, itu suatu peluang yang sangat baik loh Pak. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya, di sini saya mewakili para wanita yang hadir, wanita-wanita perkasa. Salam kenal Mbak Yeni, Mbak Windy, ya, dan beberapa Fatimah, gitu ya. Nggak tahu nih, mohon maaf kalau lebih senior dari saya. Ada Monica juga, ada Santa Litwina. Kira-kira kalau wanita jadi programmer itu gimana ya Pak? Keren lah, keren banget. Keren, Saya senang wanita-wanita smart. Indonesia ini kekurangan wanita-wanita smart. Kalau boleh meminta teman-teman yang lain, boleh dong dihidupin videonya gitu ya, biar kita print screen sambil kita ngelihat, jangan-jangan kita ini ngobrol sama siapa gitu. Boleh teman-teman silakan sharing. Wah, udah ada yang sharing sambil berkenalan, mana tahu suatu saat ketemu di mana atau ada project apa gitu ya, bisa sharing. Silakan di sharing videonya. Atau ada teman-teman di sini yang sedang mencari programmer Python, ada pengusaha-pengusaha kali di sini, saya tahu ada beberapa nama. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, ini ada Santa, ada Bang Robert, Orimu, Wah, gitu dong. Silakan kalau mau di-sharing wajahnya. Nah, sambil saya tanya nih, kalau kan udah di-sharing wajahnya, Monica kira-kira, hai Monica Manurung, senyumnya kayak saya, lebar. Jidatnya juga kayak saya. Monica kira-kira punya gambaran nggak, Monica? Ini sama. Monica, kira-kira apa menurut Monica Python sendiri, pernah dengar nggak sih? Atau sedang belajar atau apa gitu? Tanggapannya gimana? Latihan. Saya juga baru belajar sih Pak, jadi cuma lihat aja. Oh, lihat aja. Kuliah di bidang IT? Kayaknya pada satu di kafe semua ini ya. Lagi pada nongki. Jangan lupa physical distance, teman-teman.
physical distance. Sumatera Utara masih meningkat terus coronanya, agak jauh-jauh sedikit duduknya gitu ya. Haris raise hand itu Pak. Ya, oh ada tuh Haris. Silakan Haris, kalau ada yang mau ditanya. Ya, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini mungkin videonya. Oke, Pak. Ah ya, beliau ini IT senior dari PT Inalum. Dulu Pak, dulu. Oh dulu ya. Tapi beliau masih di Inalum kok. Ya, Alhamdulillah. bentar juga. Iya, ada pertanyaan buat Pak Mahesa juga dengan Pak Eko nih Pak. Ya. Pak Mahesa dulu lah mungkin ya. Tadi kan Python sendiri bisa di microcontroller, khususnya di Raspberry Pi ya Pak ya. Nah, pertanyaannya ada nggak atau bisa nggak Python itu implementasinya di controller, tapi yang dianya base-nya industri Pak? Misal kalau di industri kan kita bisa pernah kenal PLC, DJS, dan robot-robot yang untuk industri Pak. Ada nggak Python yang bisa diimplementasi di hardware juga, yang bisa kombinasi diimplementasikan di industri seperti itu Pak? Ya, kalau yang saya pelajari sampai sekarang nih Pak ya, PLC itu kan sebenarnya sih salah satu bagiannya dari Arduino gitu ya Pak. Ya. Ya, lebih mirip ke arah microcontroller sih, cuman PLC itu kan sudah diautomisasi sehingga penggunaannya lebih spesifik. Sebenarnya microcontroller itu sangat bebas penggunaan Pak, bisa digunakan untuk apa saja. Cuman saya rasa kalau untuk industri itu kualitas dari microcontrollernya itu yang sendiri yang harus lebih bagus ya. Kalau Arduino itu kan memang untuk belajar Pak ya. Tapi kan Arduino itu juga ada levelnya, level tahap belajar, medium, kemudian untuk yang industri ya mungkin bisa dipakai yang Arduino yang harganya lumayan lah gitu. Nah itu juga tergantung dari kebutuhannya sendiri gitu. Nah tapi kalau PLC itu memang dibangun sedemikian rupa memang untuk industri gitu. Jadi ketanannya lebih kuat. Gitu. Nah kalau untuk Python sendiri itu tidak hanya Raspberry Pi ya, ada beberapa bukan hanya microcontroller, mini PC juga ya, yang lebih rumit daripada Raspberry Pi itu bisa menggunakan Python. Saya rasa kalau industri ada bisa menggunakan seperti Adafruit, kemudian ya yang lebih seperti itu, kemudian ada lagi saya lupa namanya itu, memang sedikit mahal tapi saya rasa kualitasnya lebih kuat lah daripada Raspberry Pi atau Arduino. Mungkin bisa digunakan itu untuk industri gitu. Berarti ada Pak ya hardware yang lebih memungkinkan untuk digunakan di industri Pak, selain Raspberry Pi lah kita katakan. Ada Pak. Raspberry Pi itu kan untuk belajar Pak ya. Iya itu maksud saya. Soalnya kalau kita menggunakan kualitas industri belajar kan sayang biayanya Pak, terlalu besar kan itu. Atau punya informasi nggak Pak kira-kira peralatan industrinya tadi saya bilang yang menggunakan Python, mungkin Bapak pernah informasi ada di perusahaan mana gitu yang hardware-nya lebih ke arah industri gitu Pak. Sampai sekarang sih belum sih Pak ya, karena kayaknya Python itu lebih fokus ke banyak ya penggunanya itu lebih fokusnya ke machine learning, deep learning dan artificial, lebih banyak ke sana sih gitu. Sedangkan Raspberry Pi-nya itu sendiri juga baru ya, itu lebih duluan si Arduino daripada Raspberry gitu. Saya rasa itu lebih banyak di bahasa C-nya sendiri Pak daripada Python kalau untuk industri saya pikir.
Oke Pak, terima kasih Pak. Balik, Pak. Ke Mas Eko boleh nanya nih Mas Eko. Boleh, silakan. Apa kabar Mas Eko? Udah lama nggak ketemu nih. Siap, alumni tertua. Mau nanya masalah yang kelas trainingnya tadi Pak. Ya. Berarti kan itu kelas online Pak ya? Kelas online. Kelas online. Nah, tadi account-nya itu atau materinya itu hanya bisa sebatas 6 bulan tadi ya? 6 minggu atau 6 bulan sih? Materinya Atau bisa panjang, bisa sampai nanti kita grade sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Artinya setelah itu close gitu Pak ya? Iya, setelah itu close. Materi bisa di download atau gimana tuh? Atau tetap harus masuk ya? Materinya online. Online ya? Download, saya sudah coba, kayaknya mereka tidak siapkan download, tapi itu cukup membantu belajar karena bahkan di copy paste juga nggak bisa dia materi. Oh gitu. Enggak, maksudnya kan tadi schedule-nya ada tuh. Gimana sih antisipasinya kalau pada saat schedule itu kita nggak bisa gitu? Artinya selama 3 bulan gitu ya? Iya. Jadi untuk keberadaan Pak Maisa sendiri, dia supaya teman-teman juga belajar. Jadi per modul itu dikasih waktu, beliau ada 1 minggu. Minggu pertama modul 1. Ayo dipelajari, Pak Maisa ready nungguin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Minggu kedua udah masuk ke modul 2. Biar 1,5 bulan itu selesailah kelasnya. Karena kan baru dasar-dasar kan. Kita cukup waktulah bisa belajar. Oke, baiklah. Terima kasih informasinya Pak Maisa. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Baik, Bang Maisa, ada titipan pertanyaan lagi dari chatting. Saya bacakan juga dari Pak Rizky Mulyono. Assalamualaikum, izin menyampaikan pertanyaan. Bisa nggak interaksi Python dengan PHP? Tukar-menukar data, Python sebagai back-end optimize, data mining. Nah, sementara sistem lama yang masih berjalan menggunakan PHP. Ya, gimana Bisa, Pak? Pak. Bisa banget. Bisa banget. Tergantung tinggal komunikasinya pakai apa ya. Bisa pakai XML atau pakai JSON. Bisa. Ya, Pak Rizky Mulyono, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Saya kasih waktu. Berarti jawabannya bisa. Nah, silakan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko. Nah, artinya gini, saya tanya ke Mas Mahesa ya. Interaksinya itu tadi berupa menggunakan XML atau JSON ya. Kalau secara direct langsung gitu, misalnya dari PHP nih, ngirim form ditangkap oleh si Python-nya gitu. Terus hasil Python dikembalikan lagi gitu. Apakah harus melalui JSON gitu? Kalau secara langsung itu kayaknya belum memungkinkan, Pak ya. Belum ya. Pengetahuan saya ya belum memungkinkan karena masing-masing bahasa punya karakteristik yang berbeda gitu. Saya rasa belum bisa, harus ada interpretasinya Pak, di antara itu. Sementara saya pikir JSON atau XML. Kenapa Pak? Ada rencana mau beralih ke Python gitu Pak? Kalau ke Python-nya saya melihat sih potensi untuk scripting optimasi pengolahan data itu lebih optimas fasting karena memang untuk rekomendasi machine learning dan data mining. Sementara kalau untuk PHP yang selama ini kita pakai itu kan lebih cenderung ke resource. Semakin tinggi resource maka semakin hebat si script PHP. Tapi kalau data udah makin besar ya webnya sendiri resource server kita sendiri udah nggak sanggup ya pasti menolak juga gitu. Tapi saya lihat uji coba kecil-kecil
Python ini punya kemampuan di bidang optimize load-nya gitu dengan spek yang lebih rendah dari server PHP itu gitu. Bapak pakai PHP berapa, Pak? 5, 7? 5. Kalau yang saya dapat informasinya, Pak ya, PHP 7 itu lebih superior daripada Python ya. PHP 7 itu lebih cepat daripada Python. Kalau masalahnya kendala di situ sih, Pak ya. Ya, mungkin kembali ke infrastruktur kita juga gitu ya. Iya. Di bagian Tapi servernya mungkin. Kalau Bapak pakai Python, kenapa harus pakai PHP lagi, Pak? Langsung aja lah dari Pythonnya ke kalau memang pakai database ya, langsung aja ke database-nya. Nah, problemnya ya karena itu tadi aplikasi yang lama sih menggunakan PHP gitu. Jadi tidak mungkin kita meribut ulang gitu kan. Cukup backend-nya aja kita kira. Kalau mau ribut ulang kan langsung pakai Django atau pakai Flash aja gitu lah. Iya benar, Pak. Benar. Bangunnya yang sulit ya, Pak ya. Iya, melanjut ini bahasanya gitu. Oke, gitu sih, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Cukup. Ya, terima kasih Pak Rizky Mulyono. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ivan. Saya dari Medan, saya sangat tertarik dengan Python melalui meeting ini. Saya juga belum pernah menggunakan Python-nya, dan saya penasaran bagaimana tentang Python-nya. Bisa nggak Pak ditunjukkan ke kita proses pengodingan dengan Python yang sederhana saja? Kayaknya Pak, saya membantu sedikit pertanyaan jawabannya. Pak Maesa kebetulan laptopnya tadi PGA-nya bermasalah. MacBook-nya nggak bisa connect dan pakai laptop pinjaman dari Webmedia. Kayaknya nggak ada persiapan juga di laptop itu. Gimana Pak Maesa? Ya kayak yang Bapak bilang, laptopnya pinjaman. Saya aja bingung, ini nggak ada alat untuk coding di sini, Pak. Yang ada cuma Zoom. Ya, itu alat untuk cari duit aja yang ada di situ, Pak. Begitu ya, Mas Ipan. Nanti Mas Ipan kalau mau demo, nanti melalui kita juga bisa kita kasih tahu nomor WA-nya Mas Mahesa. Nanti mungkin di demokan sama beliau via WA atau via Zoom juga bisa juga. Baik, teman-teman, ada pertanyaan terakhir kira-kira? Jam kita sudah jam 9.28. Itu Pak Eko buat grup aja, Pak. Mereka bisa join, bisa diskusi bareng-bareng kan, Pak? Oh iya. Siap. Data-data sudah ada sama kita kok. Ada 98 orang yang terdaftar dan yang hadir menurut catatan kita tadi paling banyak 39 orang. Berarti semangatnya join, tapi lupa mungkin malam ini pada ada acara Python ini. Nggak apa-apa, kita next dalam waktu dekat kita akan dapat sharing juga dari Ibu Yosida Sari. Itu beliau akan sharing tentang pilihan-pilihan website untuk para UKM. Kemudian dilanjutkan sharing kedua dari Pak Aditya dan Pak Anditya. Beliau akan sharing mengenai bagaimanakah membuat sebuah desain interior, mulai dari perencanaan, kemudian penggambaran di software, dan mungkin nanti presentasi dan seterusnya. Mungkin beliau ini dikenal dengan kembar arsitek gitu ya. Dan selanjutnya nanti akan sharing dari Pak Salman. Beliau akan sharing tentang web server yang pengganti cPanel gitu ya, yang gratis, yang bisa diinstal, dan pilihan-pilihannya beliau akan sharing juga. Selanjutnya juga sudah deal juga beberapa mastah mengenai Facebook Ads dan Instagram Ads. Mungkin nanti kita akan informasikan detailnya. Kita lagi kejar beberapa ahlinya untuk kita sharing seperti itu. Mungkin demikian teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih buat Pak Mahesa yang sudah sharing gratis di lingkungan Zoom Sinar Web Media. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Mudah-mudahan terjawab. Kalau nggak terjawab, nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Semoga meeting seperti ini menambah inspirasi dan semangat, dan doakan kami Web Media bisa membuat acara-acara seperti ini dan bisa membantu teman-teman pencinta IT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.